Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Dimanapun kita berada, semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Sudahkah teman-teman mengetahui informasi mengenai formasi P3K tahun 2024 ini? Berdasarkan Permenpan nomor 11 tahun 2024, dijelaskan bahwa dalam rekrutmen P3K tahun ini ada beberapa formasi P3K untuk jenjang SMA sederajat dan SMP sederajat. Oke, baiklah kawan-kawan semua, perkenalkan saya adalah asisten dari admin Ana Abrori Channel yang akan menginformasikan bagi teman-teman yang membutuhkan modul terbaru untuk bahan belajar menghadapi ujian seleksi penerimaan P3K teknis tahun 2024 yang sebentar lagi akan dilaksanakan. Seluruh modul tersedia untuk seluruh formasi P3K, baik jabatan fungsional teknis, jabatan pelaksana, jabatan guru, dosen maupun formasi tenaga kesehatan. Setiap satu modul hanya untuk satu formasi, yang berisi rangkuman pokok materi ujian sesuai dengan Permenpan RB terupdate dan soal-soal latihan kompetensi teknis antara 200 sampai 400 soal, berikut dengan pembahasannya, 100 soal kompetensi manajerial, 100 soal kompetensi sosiokultural dan 100 soal wawancara. Modul berupa file PDF dengan harga promo mulai Rp50.000. Jika teman-teman berminat membeli dan mendapatkan modul untuk belajar lebih awal agar lebih matang, silahkan teman-teman menghubungi admin dari link di bawah ini, untuk memesan dan memilih formasi. Oke, baiklah teman-temanku semuanya. Di dalam video ini kita akan mulai belajar bersama dengan mengenal lebih dalam mengenai deskripsi formasi jabatannya, meliputi tugas pokok, fungsi dan tanggung jawabnya serta kita akan membahas soal latihan kompetensi teknis formasi jabatannya. Untuk itu mari kita awali belajar kita dengan berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Kita mulai dengan yang pertama. Pengadministrasi perkantoran. Penjelasan lengkap P3K formasi jabatan pengadministrasian perkantoran. 1. Definisi dan deskripsi. P3K formasi jabatan pengadministrasian perkantoran adalah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang menduduki jabatan fungsional pengadministrasian perkantoran. Jabatan ini bertugas melaksanakan kegiatan administrasi perkantoran yang meliputi penataan surat menyurat, kearsipan, pengelolaan data, pelayanan umum, dan tugas-tugas administrasi lainnya. Jabatan ini berada di bawah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) dan instansi pemerintah lainnya, seperti kementerian, lembaga, pemerintah daerah, badan usaha milik negara (BUMN), badan usaha milik daerah (BUMD). Contoh: pengadministrasi di bagian kepegawaian, petugas arsip, operator komputer, staf tata usaha. 2. Tanggung jawab. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, tanggung jawab P3K formasi jabatan pengadministrasian perkantoran adalah melaksanakan tugas-tugas administrasi perkantoran dengan baik dan benar, menjaga kerahasiaan data dan informasi, melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan. Contoh: menyusun dan mengetik surat menyurat, mengelola arsip dan dokumen, memasukkan data ke dalam komputer, melayani tamu dan pengunjung. 3. Peraturan pemerintah dan undang-undang. P3K formasi jabatan pengadministrasian perkantoran diatur oleh beberapa peraturan pemerintah dan undang-undang, antara lain Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Peraturan Menteri PANRB Nomor 38 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pengadministrasian Perkantoran dan angka kreditnya. 4. Tugas pokok dan fungsi. Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 38 Tahun 2020, tugas pokok dan fungsi P3K formasi jabatan pengadministrasian perkantoran adalah tugas pokok, melaksanakan kegiatan administrasi perkantoran.
Fungsi: penataan surat menyurat, kearsipan, pengelolaan data, pelayanan umum. Contoh: menerima, mendistribusikan, dan menyusun surat menyurat. Mengelola arsip dan dokumen dengan baik dan benar. Memasukkan data ke dalam komputer dan menjaga keamanannya. Melayani tamu dan pengunjung dengan ramah dan sopan. Sumber data: infos.id. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017. Peraturan Menteri PAN/RB Nomor 38 Tahun 2020. Soal pilihan ganda. 1. Berikut ini yang merupakan tugas utama seorang pengadministrasi perkantoran adalah: A. Menyusun laporan keuangan bulanan. B. Membuat jadwal rapat dan mengatur jadwal kunjungan tamu. C. Menyiapkan perangkat presentasi untuk rapat pimpinan. D. Menyusun kontrak kerja untuk karyawan baru. Jawaban: B. Membuat jadwal rapat dan mengatur jadwal kunjungan tamu. Pembahasan: tugas utama seorang pengadministrasi perkantoran adalah mengatur jadwal rapat dan kunjungan tamu untuk memastikan berjalannya operasional kantor dengan lancar. 2. Fungsi pengadministrasi perkantoran dalam mengelola surat menyurat adalah: A. Mengatur alur penerimaan dan pengiriman surat. B. Menyusun daftar penyelesaian surat yang masuk. C. Menyediakan jasa kirim surat kilat. D. Mengelola arsip surat elektronik perusahaan. Jawaban: A. Mengatur alur penerimaan dan pengiriman surat. Pembahasan: fungsi pengadministrasi perkantoran dalam mengelola surat menyurat termasuk mengatur alur penerimaan dan pengiriman surat untuk menjamin efisiensi komunikasi dalam perusahaan. 3. Tanggung jawab seorang pengadministrasi perkantoran dalam mengelola inventaris kantor adalah: A. Menyusun laporan kehilangan barang inventaris. B. Merapikan stok kertas dan alat tulis kantor. C. Mengontrol biaya pengadaan inventaris kantor. D. Memastikan kebersihan dan keamanan inventaris kantor. Jawaban: D. Memastikan kebersihan dan keamanan inventaris kantor. Pembahasan: sebagai pengadministrasi perkantoran, tanggung jawabnya termasuk memastikan kebersihan dan keamanan inventaris kantor agar dapat digunakan dengan baik. 4. Salah satu tugas yang berkaitan dengan kepegawaian yang harus dilakukan oleh seorang pengadministrasi perkantoran adalah: A. Menyusun rencana pelatihan karyawan. B. Mengatur jadwal libur tahunan karyawan. C. Menyusun laporan kinerja karyawan. D. Melakukan wawancara seleksi penerimaan karyawan baru. Jawaban: B. Mengatur jadwal libur tahunan karyawan. Pembahasan: seorang pengadministrasi perkantoran memiliki tugas untuk mengatur jadwal libur tahunan karyawan sebagai bagian dari pengelolaan kepegawaian di perusahaan. 5. Dalam melakukan koordinasi kegiatan rapat, seorang pengadministrasi perkantoran perlu: A. Menyiapkan dokumen-dokumen rapat. B. Menyusun agenda rapat dan membuat notulen. C. Menjadwalkan ulang waktu rapat jika perlu. D. Memberikan pengarahan kepada peserta rapat. Jawaban: B. Menyusun agenda rapat dan membuat notulen. Pembahasan: bagian dari koordinasi kegiatan rapat yang dilakukan oleh seorang pengadministrasi perkantoran adalah menyusun agenda rapat dan membuat notulen untuk mencatat jalannya rapat. 6. Seorang pengadministrasi perkantoran perlu memastikan tersedianya peralatan kantor seperti komputer, printer, dan scanner untuk mendukung kegiatan operasional. Tugas yang sesuai dengan hal ini adalah: A. Merawat dan membersihkan peralatan kantor secara rutin. B. Mengatur jadwal penggunaan peralatan kantor. C. Memindahkan peralatan kantor ke ruangan yang lebih strategis. D. Membuat laporan penggunaan peralatan kantor setiap bulan. Jawaban: A. Merawat dan membersihkan peralatan kantor secara rutin. Pembahasan: sebagai pengadministrasi perkantoran, perlu merawat dan membersihkan peralatan kantor secara rutin untuk memastikan bahwa peralatan tersebut selalu dalam kondisi baik. 7. Sebagai pengadministrasi perkantoran yang profesional, sikap yang penting dimiliki dalam menangani masalah pegawai adalah:
A. Memilih untuk tidak terlibat dalam masalah personal pegawai. B. Mendengarkan keluhan pegawai dan memberikan solusi yang tepat. C. Menyelesaikan masalah dengan memberikan sanksi kepada pegawai yang bersangkutan. D. Menyelesaikan masalah secara sepihak tanpa melibatkan pihak terkait. Jawaban B. Mendengarkan keluhan pegawai dan memberikan solusi yang tepat. Pembahasan, seorang pengadministrasi perkantoran yang profesional seharusnya mampu mendengarkan keluhan pegawai dan memberikan solusi yang tepat untuk menyelesaikan masalah dengan bijak. 8. Untuk memastikan keamanan data kantor, pengadministrasi perkantoran perlu A. Mengubah password sistem secara berkala. B. Membagikan informasi sensitif kepada pihak tertentu. C. Meniadakan backup data secara rutin. D. Menggunakan jaringan Wi-Fi publik untuk akses data. Jawaban A. Mengubah password sistem secara berkala. Pembahasan, sebagai bentuk tindakan preventif, pengadministrasi perkantoran perlu mengubah password sistem secara berkala untuk memastikan keamanan data kantor. 9. Salah satu aspek penting dalam tugas pengadministrasi perkantoran adalah kemampuan untuk A. Mengelola keuangan perusahaan. B. Menyusun rencana strategis perusahaan. C. Mengelola waktu dan prioritas dengan efektif. D. Memimpin tim kerja dalam proyek-proyek besar. Jawaban C. Mengelola waktu dan prioritas dengan efektif. Pembahasan, kemampuan mengelola waktu dan prioritas dengan efektif sangat penting dalam tugas seorang pengadministrasi perkantoran untuk menyelesaikan tugas dengan efisien. 10. Bagian dari fungsi pengadministrasi perkantoran dalam mendukung kegiatan rapat adalah A. Menyiapkan makanan dan minuman untuk peserta rapat. B. Menyusun daftar hadir peserta rapat. C. Menyusun daftar pembicara dan waktu presentasi. D. Menyediakan transportasi untuk peserta rapat. Jawaban B. Menyusun daftar hadir peserta rapat. Pembahasan, salah satu fungsi pengadministrasi perkantoran dalam mendukung kegiatan rapat adalah menyusun daftar hadir peserta rapat untuk keperluan administrasi. 11. Seorang pengadministrasi perkantoran perlu memiliki kemampuan interpersonal yang baik dalam melakukan tugas sehari-hari. Kemampuan interpersonal ini mencakup A. Kemampuan berkomunikasi dan bernegosiasi. B. Kemampuan analisis data dan laporan. C. Kemampuan membuat keputusan strategis. D. Kemampuan mengelola proyek besar. Jawaban A. Kemampuan berkomunikasi dan bernegosiasi. Pembahasan, kemampuan interpersonal yang penting bagi seorang pengadministrasi perkantoran adalah kemampuan berkomunikasi dan bernegosiasi untuk menjalin hubungan baik dengan rekan kerja dan pihak eksternal. 12. Seorang pengadministrasi perkantoran perlu memastikan semua dokumen dan surat-surat penting telah disusun dan tersimpan dengan rapi. Tugas yang sesuai dengan hal ini adalah A. Membuat daftar dokumen yang sudah ada dan yang masih dibutuhkan. B. Mendokumentasikan semua kegiatan kantor secara rutin. C. Mengelola situs web perusahaan dan mempublikasikan informasi penting. D. Menyimpan dokumen di loker pribadi tanpa memberitahukan atasan. Jawaban A. Membuat daftar dokumen yang sudah ada dan yang masih dibutuhkan. Pembahasan, seorang pengadministrasi perkantoran perlu membuat daftar dokumen yang sudah ada dan yang masih dibutuhkan untuk memastikan semua dokumen tersusun dengan rapi. 13. Salah satu tugas penting seorang pengadministrasi perkantoran adalah A. Mengelola proyek-proyek riset dan pengembangan. B. Mengidentifikasi peluang bisnis baru untuk perusahaan. C. Membuat laporan keuangan bulanan perusahaan. D. Melakukan administrasi kepegawaian dan keuangan perusahaan. Jawaban D. Melakukan administrasi kepegawaian dan keuangan perusahaan. Pembahasan, tugas utama seorang pengadministrasi perkantoran adalah melakukan administrasi kepegawaian dan keuangan perusahaan untuk menjaga kelancaran operasional perusahaan. 14. Seorang pengadministrasi perkantoran perlu memiliki kemampuan yang baik dalam mengelola waktu untuk
A. Menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. B. Menyelesaikan pekerjaan secara terburu-buru. C. Menjadi orang pertama yang datang dan terakhir yang pulang. D. Melibatkan diri dalam banyak proyek secara bersamaan. Jawaban A. Menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Pembahasan, kemampuan mengelola waktu yang baik bagi seorang pengadministrasi perkantoran adalah untuk menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi agar dapat bekerja secara efisien. 15. Dalam melakukan tugas sehari-hari, seorang pengadministrasi perkantoran perlu mematuhi peraturan dan kebijakan yang berlaku di perusahaan. Sikap yang sesuai dengan hal ini adalah A. Mengabaikan peraturan yang dianggap tidak penting. B. Mengikuti peraturan tanpa pertimbangan. C. Menciptakan aturan sendiri sesuai dengan keinginan. D. Memahami dan mematuhi aturan perusahaan dengan baik. Jawaban D. Memahami dan mematuhi aturan perusahaan dengan baik. Pembahasan, seorang pengadministrasi perkantoran perlu memahami dan mematuhi aturan perusahaan dengan baik untuk menjaga disiplin dan profesi dalam menjalankan tugas sehari-hari. Oke, baiklah kawan-kawan semua. Kita cukupkan sampai di sini dulu belajar kita. Semoga bermanfaat dan semoga kawan-kawan semua dapat lulus mengikuti seluruh rangkaian seleksi P3K dari awal sampai akhir nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.